Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Aku kok malahan greget ya lihat Hotman Paris ini. Kok dia yang keberatan dengan statementnya Pak Ahok? Seharusnya sebagai masyarakat dia mendukung dong supaya proyek ini dibongkar habis sama Pak Ahok. Kok dia yang keberatan? Aku jadi curiga nih ya kan. Jangan-jangan dia juga ikut menikmati hasilnya ya kan. Dia loh dalam keadaan sakit. Dengan emosinya dia itu berkomentar seperti itu. Ayo coba Anda bayangkan. Seharusnya kan dia fokus dengan kesehatannya dulu. Ya kan? Saya ketawa aja. Masyarakat lebih percaya Ahok daripada si Hotman itu. Rahupu. Ya iyalah, saya juga percaya Ahok. Saya nggak percaya Hotman Paris. Dan saya ajak semua, dan saudara juga ajak yang lain, kita dukung Ahok. Untuk apa? Untuk membongkar bobroknya Pertamina. Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman nggak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Ya terbukti kan hari ini. Korupsi luar biasa kan di Pertamina. Kita dukung Ahok lah ya. Doakan Ahok supaya Ahok kuat dan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Gue udah maki-maki dia tiap minggu. Kalau gue dirut, udah gue pecat. Ini pernyataan Pak Ahok teman-teman soal Rifa Siahaan, Direktur Pertamina Patraniaga yang baru aja ditetapkan sebagai tersangka korupsi kan dalam kasus Pertamina. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Itu yang saya maksud. Biar kalau saya mau beresin apa yang susah. Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Semua. Saya cuma minta Pak Jaksa sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh saya siap. Saya sedang membantu. Dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya itu diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Pak Ahok sendiri yang dulu menjabat sebagai komisaris utama Pertamina udah lama curiga katanya sama kebijakan Rifa. Dia berkali-kali nih memperingatkan soal kebijakan aneh di Pertamina, termasuk salah satunya transaksi tunai di SPBU yang nggak dihapus dan proyek pengukuran BBM digital yang malah dikerjasamai sama Telkom dengan biaya triliunan. Sekarang setelah Rifa resmi jadi tersangka, Pak Ahok itu bilang dia nggak kaget sama sekali. Bahkan dia siap nih buat dipanggil Kejaksaan Agung buat bongkar semuanya, mulai dari rekaman sampai notulensi rapat yang dia simpen sampai saat ini. Dia juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum lain termasuk dari BPK teman-teman. Jadi apakah penangkapan Rifa ini bakal jadi awal dari pengungkapan kasus yang lebih besar? Akankah Ahok membongkar semua praktik mafia migas? Atau bahkan Ahok sendiri yang ikut terlibat di dalam permainan besar ini? Coba teman-teman, serap pendapat kalian drop komen. Yang membongkar mega korupsi Pertamina bukan Ahok, tapi kejaksaan. Ahok sama sekali tidak ada peran apapun membuat kasus mega korupsi Pertamina ini terbongkar. Justru itulah yang aku tanyakan. Sekarang tiba-tiba Ahok ngoceh di mana-mana akan jadi saksi di kejaksaan. Saya siap bongkar. Itu yang saya tanya. Anda itu berapa tahun jadi komisaris? Honor sangat besar, bonus sangat besar. Anda mundur, ada ayam-ayam aja, nggak ada suara, nggak ada protes apapun. Kok sekarang setelah kejaksaan berhasil membongkar, Anda mengatakan saya akan bongkar jadi saksi? Aku itu bertanya loh, kenapa Anda dulu diam? Bilang aja nggak tahu sama sekali, selesai. Tapi kalaupun nggak tahu sama sekali, komisaris ini mega korupsi yang sangat besar bertahun-tahun. Jadi ngapain kau selama ini? Aku cuma nanya, nggak nuduh. Halo para monyong-monyong. Ahok itu adalah ketua dewan komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun.
Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR mau kemanapun. Nggak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarismu. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Jadi kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandera menyandera, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Alasannya itu bahwa Agung Sedayu melakukan pembangunan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Negara yang asal mulanya itu tempat perdagangan, kawasan pemukiman, kemudian jadi negara. Tahu nggak? Yang paling dekat itu Singapura. Singapura itu dulu tanahnya milik Melayu. Orang-orang pendatang Cina dari Republik Rakyat Cina datang ke situ, di backup oleh Inggris, didirikan pelabuhan, diberi tempat, diberi tanah, kemudian didatangkan orang-orang Cina sebanyak mungkin sehingga jumlah Melayunya kalah. Jadilah dia negara Singapura. Sudah ada contoh, sudah banyak contoh, dan sampai sekarang contoh itu masih berlaku. Orang-orang pendatang yang tadinya hanya kawasan pemukiman dan perdagangan, lama-lama jadi negara sendiri. Itu sudah ada, bukan hayalan. Jadi jangan dianggap ini membohong. Wahai cucu-cucu Senawawi Al-Bantani, wahai keturunan Sultan Banten, saya menyeru, ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Hadirin sekalian, saya sampaikan, hei Aguan, ini bukan masalah rasis, bukan. Ini bukan masalah etnis, bukan. Ini bukan masalah agama, bukan. Hei Aguan, saya sampaikan kepada kamu, Aguan, walaupun engkau punya segala-galanya, engkau punya uang, harta yang berlimpah, engkau bisa beli oknum-oknum pejabat, engkau bisa beli oknum-oknum perangkat negara dengan kau punya uang. Walaupun kau bisa beli partai-partai politik atau oknum-oknum anggota dewan, wahai Aguan, kau punya uang, kau punya harta, kau punya segala-galanya. Akan tetapi ingat, selama kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami bangsa dan rakyat Indonesia yang telinga kami selalu terbuka untuk mendengar jeritan-jeritan saudara-saudara kami, telinga kami terbuka mendengar jeritan, teriakan, merasakan penderitaan, kesengsaraan saudara-saudara kami di Banten, maka selama itu kami pemuda-pemudi Islam, kami pemuda-pemudi Jawa Barat akan berada di barisan paling depan melawan engkau sampai titik darah penghabisan. Salah seorang tokoh anti PIK 2 yang sekarang bersuara sangat keras adalah
mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Ada pula mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang menegaskan bahwa kasus PIK 2 menunjukkan bagaimana sejumlah pejabat menjadi pelayan oligarki. Semua orang menjadi tahu siapa si Jongos, tulis Susno. Di Banten sendiri saat ini berlangsung upaya untuk membangkitkan kemarahan masyarakat Banten untuk menolak pengembangan PIK dan PIK-PIK selanjutnya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Said Didu juga melaporkan kasus PIK 2 dan aguan ke KPK. Menurut Samad, laporan ini mencakup 6 aguan serta mantan Presiden Jokowi. Menurut mereka, di dalam kasus ini ada dugaan korupsi dan suap yang telah menyebabkan kerugian negara. PIK 2 menunjukkan kejahatan etnis Cina kepada kaum pribumi. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Presiden bisa bikin perpu ngalahkan 560 anggota DPR RI. Iya dong, kayak sekarang orang ribut undang-undang perampasan aset, korupsi. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua tuh korupsi, bos. Kau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Iya dong, kalau nggak mau perpu itu, kita ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Sudah ada undang-undangnya. Tanya lu orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK. Banyak pejabat, mantan pejabat, hartanya melimpah. Nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa mesti kejar pajak orang menengah? Betul. Yang kejar setengah mati. Betul banget. Ya kan menengah kayak kita nih. Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik. Gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan, apa lakukan? Ya PHK. PHK lebih cilaka. Ya. Nah ini tanggung nih tengah nih. Rumah nggak bisa jangkau semua. Cuma bansos saja kasih. Sebenarnya bangsa kita ini punya nurani yang baik. Ya. Kita tuh suka pakai nggak enak hati. Ini kalau semua orang bilang hitam, kalau gue bilang putih sendiri kayaknya nggak sopan. Karena kita disesatkan dari penjajah Belanda. Berbeda pendapat walaupun benar, dianggap tidak harmoni. Betul. Saya kalau lu mau tunjukin iman lu hebat, tunjukkan di perbuatan lu. Baru gua bisa lihat iman lu. Iya dong. Lu kalau ngomong iman lu hebat, tunjukkan perbuatan lu dong. Tapi orang nggak seneng ngomong kayak gitu. Ya udah, lu nggak senang ya nggak pilih, ya udah. Ya udah sekarang lu selesai lo. Kayak semua orang nggak suka gua. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita aduk jadi berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini.
Sekarang di Pilkada Jakarta gak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, "Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan?" Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. "Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik." Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai, meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki ya, tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan Batang diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Kasihan anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya. Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk
melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cumanya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024 Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024 Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak?
Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nih bolnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Johannes Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegram channelnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini, setelah menonton video di awal, mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Hingga rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi, seperti Mei 98, tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru saja mengalami hyperinflasi.
Apalagi setiap hari kita ketemu ada saja konten yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu dari Instagram, ataupun dari YouTube, ataupun sosial media lainnya. Kita bisa lihat di tahun 2017, saat Pilgub Jakarta, hampir terjadi kerusuhan seperti 98, karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Pada akhirnya, Anies jadi gubernur dengan bantuan Ormas Terlarang (FPI). Dan sampai saat ini dijuluki sebagai Bapak Politik Identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penontonnya setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintah karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa melihat kejadian di PIK 2, di mana ormas terlarang seperti FPI dan juga HTI terus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang sudah saya terapin jika kejadian 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja. Misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda, seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan nggak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi. Tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus dari properti, apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi ketika terjadi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua, kalian harus belajar investasi aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar akan terkena dampaknya. Deposito reksadana properti juga akan terkena imbasnya. Ketiga adalah kalian harus belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena kita bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual kripto saya di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini juga bisa saya jual, tidak usah menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali, untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya sudah sediakan juga video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi kembali. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.